Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghirup udara yang segar di pagi yang berbahagia ini. Kita pun masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga kita diberikan keamanan, keselamatan oleh Allah, serta dijauhkan dari segala macam penyakit yang membahayakan diri kita, keluarga kita, dan bangsa Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Muraqi al-Ubudiyah halaman 76 dikatakan bahwa i'lam anna sifatal madhmumati fil qalbi katsiratun. Ketahuilah bahwa sifat-sifat tercela di dalam hati itu sangat banyak. Li'annal insan ijtama'a alaihi arba'atu anwa'in minal awsafi. Karena sesungguhnya di dalam diri manusia itu terdapat atau terkumpul 4 macam sifat. Apa 4 macam sifat tersebut? Yang pertama adalah as-sabu'iyah, yaitu sifat binatang buas. Sifat ini jika manusia dikuasai dengan sifat tersebut, maka bisa jadi manusia ini akan mudah melukai orang, membunuh orang, bahkan sampai mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadinya. Ini sifat as-sabu'iyah. Demi kepentingan dirinya, maka dia rela mengorbankan orang lain, bahkan membunuh orang lain, melukai orang lain. Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah sifat wal-bahimiyah. Sifat wal-bahimiyah ini adalah sifat kebinatangan jinak. Manusia ketika dikuasai oleh nafsu ini, maka akan cenderung dia itu akan rakus, tamak, tidak puas diri. Bahkan sifat ini memungkinkan akan mendorong orang untuk berbuat kejahatan. Karena rakusnya, karena tamaknya, maka dia akan berani mencuri, korupsi, mengambil barang orang lain, ya, majak orang lain, ya, maksa orang lain. Subhanallah. Karena sifat rakusnya, hadirin rahimakumullah. Dan sifat rakus ini adalah sifatnya korun. Korun orangnya rakus, ya. Bahkan dia pelit, jamaah rahimakumullah. Maka jangan sampai sifat rakus, tamak, atau pelit ini tertanam dalam diri kita. Maka kita hilangkan. Maka binasanya korun laknatullah alaih itu adalah karena dia memiliki sifat tamak, sifat rakus dan pelit. Maka hilangkan itu semua dalam diri kita. Yang kita tanamkan adalah sifat kedermawanan kita. Karena inilah sifatnya Nabi Muhammad SAW dan sifatnya para sahabat.
Yang ketiga adalah sifat wasyaitaniyah. Sifat syaitaniyah ini adalah sifat yang selalu ada dalam diri kita. Ya. Kenapa? Setan adalah makhluk Allah. Yang kebiasaannya itu setan ini selalu menggoda. Bahkan menyesatkan manusia. Maka jika manusia mempunyai sifat tersebut, maka tentu perbuatannya itu tidak jauh seperti setan. Apa sifat setan ini? Setan mempunyai sifat takabur. Dia selalu membanggakan dirinya. Dia merasa bahwa dirinya paling hebat. Dia merasa bahwa dirinya paling baik daripada orang lain. Ini sifat iblis, sifat syaitan. Ya. Maka kita hilangkan dalam diri kita. Ketakaburan ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai sifat atau asmaul husna ya mutakabbir. Allah itu maha sombong. Bagi Allah itu pantas. Tapi sifat sombong ini tidak boleh ada di dalam diri kita. Maka hilangkan itu. Jangan merasa bahwa diri kita paling pintar. Jangan merasa diri kita paling hebat. Jangan merasa diri kita paling kuat, paling berilmu, paling kaya, paling kita hilangkan itu semua dalam diri kita. Ya. Kalau kita sudah merasa paling, maka kita akan hina di dunia dan hina di akhirat. Na'udzubillah. Maka hadirin rahimakumullah, jangan merasa diri kita paling berilmu, ya, paling bisa, atau jangan merasa diri kita paling kaya. Maka justru ketika Allah memberikan kelebihan kepada kita, apakah itu dengan Allah mengaruniakan ilmu? Justru dengan ilmu ini bisa kita manfaatkan, bisa kita ajarkan ke orang, ya. Bisa kita sampaikan ke orang lain. Kalau Allah mengaruniakan kita kelebihan harta, inilah kesempatan kita untuk kita bisa membantu orang lain. Bisa kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat kita. Alhamdulillah. Inilah kesempatan kita. Bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf, dia orang yang kaya raya, diberikan keluasaan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hartanya itu dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu orang, ya. Berinfak sebanyak-banyaknya dengan hartanya itu. Begitupun dengan Allah mengaruniakan ilmu, kita sampaikan. Karena ketika kita menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, maka itu sama dengan kita bersedekah. Maka hilangkan sifat paling dan paling ini. Karena itu yang justru akan menghinakan diri kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat adalah sifat warubaniyah, yaitu sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ini maksudnya adalah otoritas Tuhan yang tidak boleh ditiru oleh manusia, oleh makhluknya. Maka sifat seperti sombong, memaksa, berkuasa ini adalah sifatnya Allah. Maka otoritas Tuhan yang tidak boleh kita tiru, ya, oleh makhluknya, maka itu adalah sifatnya Allah. Bagi Allah mempunyai sifat sombong itu
Pantas, karena Allah yang memiliki alam semesta ini, karena Allah yang menciptakan kita, semua makhluknya yang ada di dunia ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita manusia atau makhluk Allah tidak boleh memiliki sifat tersebut. Hadirin rahimakumullah. Maka untuk itu, sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat yang buruk dalam diri kita, kita hilangkan. Tapi justru yang harus kita tanamkan adalah sifat-sifat yang baik. Ya, sifat-sifat yang baik. Apalagi sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sidiknya Rasul selalu jujur. Ya. Kejujuran ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita kebanyakan berbohong. Kemudian sifat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah adalah sifat amanahnya, terpercaya. Ketika kita diamanahin sesuatu oleh orang yang justru sifat itu harus kita jaga dengan baik. Rasulullah orangnya sangat jujur, subhanallah. Orangnya amanah, terpercaya. Sehingga banyak di kalangan orang-orang Yahudi mempercayai Rasulullah. Bahkan Rasulullah sering dititipkan barang sesuatu oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka orang Yahudi sangat percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat Rasul yang ketiga adalah sifat tabligh, selalu menyampaikan perkara yang hak, menyampaikan yang baik. Kalau itu baik, kita sampaikan baik. Kalau itu buruk, kita sampaikan buruk. Yang keempat, sifat patonah, kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan dari diri kita sifat-sifat yang buruk, sehingga yang tertanam dalam diri kita itu sifat yang baik-baiknya saja. Barakallahu li wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.